Berikut hasil pertandingan BRI Super League pada tanggal 6 April 2026 menghadirkan dua laga dengan dinamika yang berbeda. Pada pertandingan pertama, Bali United berhadapan dengan PSBS Biak yang digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bali United tampil sangat dominan dan sukses meraih kemenangan telak dengan skor 6-1. Permainan agresif serta efektivitas dalam penyelesaian akhir menjadi kunci kemenangan besar tersebut, sementara PSBS Biak kesulitan mengimbangi tempo permainan lawan. Di pertandingan lainnya yang berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Persik Kediri menghadapi Persijapa Jepara. Laga berjalan cukup ketat dengan kedua tim menampilkan disiplin tinggi di lini pertahanan. Hingga akhir pertandingan, skor tetap imbang tanpa gol 0-0, mencerminkan minimnya peluang matang yang berhasil dikonversi menjadi gol. Berikut klasemen sementara BRI Super League hingga pekan ke-26 menunjukkan persaingan yang semakin ketat di papan atas maupun bawah. Di posisi puncak, Persib Bandung tampil konsisten dengan mengoleksi 61 poin dari 26 pertandingan. Mereka unggul 4 poin dari pesaing terdekat, Borneo FC, yang berada di posisi kedua dengan 57 poin. Sementara itu, Persija Jakarta menempati peringkat ketiga dengan 52 poin, masih menjaga peluang dalam perebutan gelar. Di posisi 4 besar, Malut United mengumpulkan 46 poin dan terus menunjukkan performa kompetitif. Tepat di bawahnya, Bayangkara FC berada di posisi kelima dengan 44 poin, diikuti Persebaya Surabaya di posisi ke-6 dengan 42 poin yang masih berpeluang menembus papan atas. Persaingan di papan tengah juga berlangsung ketat. Persita Tangerang berada di peringkat ke-7 dengan 41 poin, disusul PSIM Yogyakarta dengan 38 poin, serta Dewa United di posisi ke-9 dengan 37 poin. Bali United melengkapi 10 besar dengan 36 poin. Memasuki papan bawah, Arema FC berada di posisi ke-11 dengan 32 poin, sementara Persik Kediri menempati posisi ke-12 dengan 30 poin. PSM Makassar berada di posisi ke-13 dengan 25 poin, diikuti Persijap Jepara di posisi ke-14 dengan 22 poin. Zona degradasi dihuni oleh Persis Solo di posisi ke-15 dengan 21 poin, kemudian Madura United di posisi ke-16 dengan 20 poin, dan Semen Padang di posisi ke-17 juga dengan 20 poin. Sementara itu, PSBS Biak berada di dasar klasemen dengan 18 poin. Secara keseluruhan, kompetisi musim ini masih sangat terbuka, baik dalam perebutan gelar juara di papan atas maupun pertarungan sengit untuk menghindari degradasi di papan bawah. Jadwal pertandingan BRI Super League kembali menghadirkan duel-duel menarik yang sayang untuk dilewatkan. Para pecinta sepak bola Indonesia akan disuguhkan laga penuh gengsi dari klub-klub terbaik tanah air. Pada 10 April 2026, pertandingan pertama akan mempertemukan PSIM Yogyakarta menghadapi PSM Makassar. Laga ini dijadwalkan kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung melalui Indosiar serta platform streaming video. Masih di hari yang sama, pertandingan malam akan menghadirkan duel seru antara Persita Tangerang melawan Arema FC pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga dapat disaksikan secara langsung di Indosiar dan video. Berlanjut ke 11 April 2026, laga pembuka akan mempertemukan Borneo FC kontra PSBS Biak pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat yang akan tayang di Indosiar serta video. Pada malam harinya, pukul 19 waktu Indonesia Barat akan berlangsung 3 pertandingan sekaligus. Pertama, Madura United menghadapi Persik Kediri yang disiarkan melalui Moji dan video. Kemudian, laga klasik penuh gengsi antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya juga digelar pada waktu yang sama dan dapat disaksikan di Indosiar serta video. Sementara itu, pertandingan lainnya mempertemukan Persijap Jepara kontra Bayangkara FC yang juga tayang melalui Moji dan video. Berikut klasemen sementara Premier League hingga pekan ke-31 menunjukkan dominasi kuat di papan atas, serta persaingan sengit di zona degradasi. Di posisi puncak, Arsenal FC tampil impresif dengan mengoleksi 70 poin dari 31 pertandingan.
Konsistensi tinggi dengan 21 kemenangan menjadikan Arsenal sebagai kandidat kuat juara musim ini. Di posisi kedua, Manchester City menguntit dengan 61 poin, masih memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan. Sementara itu, Manchester United berada di posisi ketiga dengan 55 poin, disusul Aston Villa di peringkat keempat dengan 54 poin. Perebutan tiket kompetisi Eropa semakin ketat, dengan kehadiran Liverpool FC di posisi kelima dengan 49 poin, dan Chelsea FC di posisi keenam dengan 48 poin. Di papan tengah, Brentford FC dan Everton FC sama-sama mengoleksi 46 poin di posisi ke-7 dan ke-8. Fulham FC berada di peringkat ke-9 dengan 44 poin, diikuti Brighton and Hove Albion di posisi ke-10 dengan 43 poin. Memasuki papan bawah, Sunderland FC dan Newcastle United masih berusaha menjauh dari zona merah dengan masing-masing 43 dan 42 poin. AFC Bournemouth juga mengoleksi 42 poin, sementara Crystal Palace berada di posisi ke-14 dengan 39 poin. Zona rawan degradasi mulai terlihat dari posisi ke-15, di mana Leeds United mengoleksi 33 poin, diikuti Nottingham Forest dengan 32 poin. Tottenham Hotspur yang berada di posisi ke-17 dengan 30 poin harus waspada karena hanya berjarak tipis dari zona degradasi. Adapun zona degradasi ditempati oleh West Ham United di posisi ke-18 dengan 29 poin, Burnley FC di posisi ke-19 dengan 20 poin, dan Wolverhampton Wanderers di dasar klasemen dengan 17 poin. Secara keseluruhan, persaingan di Premier League musim ini masih sangat terbuka, baik dalam perebutan gelar juara maupun upaya tim-tim papan bawah untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Berikut daftar top skor Liga musim ini masih dipimpin oleh Erling Haaland dari Manchester City yang tampil sangat konsisten. Ia telah mencetak 22 gol dari 29 penampilan, sekaligus menyumbang 7 assist, menjadikannya pemain paling produktif sejauh ini. Di posisi kedua terdapat Thiago bersama Brentford dengan torehan 19 gol dari 31 laga. Sementara itu, penyerang Joao Pedro dari Chelsea menempati peringkat ketiga dengan 14 gol dan 5 assist, menunjukkan kontribusi yang cukup seimbang antara mencetak gol dan membangun serangan. Persaingan di papan tengah daftar top skor juga cukup ketat. Danny Welbeck dari Brighton and Hove Albion telah mencetak 12 gol, disusul Hugo Ekitike dari Liverpool dan Victor Gyökeres dari Arsenal yang sama-sama mengoleksi 11 gol. Beberapa pemain lain juga menunjukkan performa impresif dengan 2 digit gol, seperti Harry Wilson dari Fulham dan Antoine Semenyo dari Bournemouth yang masing-masing mencatatkan 10 gol. Nama-nama seperti Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, dan Bryan Mbeumo juga tetap kompetitif dengan koleksi 9 hingga 10 gol. Menariknya, kontribusi tidak hanya datang dari penyerang murni. Pemain seperti Bruno Guimaraes dan Jarrod Bowen turut masuk daftar berkat peran penting mereka dalam membangun serangan sekaligus mencetak gol. Secara keseluruhan, persaingan perebutan gelar top skor masih sangat terbuka, terutama di bawah posisi puncak. Namun, dengan selisih gol yang cukup signifikan, Haaland masih menjadi kandidat terkuat untuk mempertahankan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak musim ini jika mampu menjaga konsistensi hingga akhir kompetisi.